Siang. Ya, bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Baik ya ibu-ibu. Apa ada teman kita yang tidak hadir pada hari ini? Ya, ibu siapa yang berhalangan ibu? Ibu Timo. Ada apa dengan ibu Timo? Sakit. Oke, mudah-mudahan ibu Timo segera sembuh ya, supaya kita dapat melakukan pertemuan di bulan berikutnya. Oke, terima kasih kepada Ibu Delima ya yang sudah menyediakan tempat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan terima kasih juga buat Ibu KPM yang sudah meringankan langkah untuk datang ke pertemuan kita kali ini ya ibu-ibu. Sebelum kita melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya, kita berdoa dulu ya ibu-ibu supaya kegiatan kita berjalan dengan baik. Oke, mari kita berdoa, doa dimulai, doa selesai. Oke, baiklah ibu-ibu, sebelum kita memulai pertemuan kita buat dulu ya yel-yel P2K2. Masih ingat ibu? Masih ya? Oke, sekarang silakan berdiri semuanya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih ya ibu. Udah semangat ya untuk belajar hari ini? Ya, sudah semangat. Saya pikir sudah semangat. Pada hari ini kita akan belajar mengenai cermat meminjam dan menabung. Tapi sebelumnya saya ingin menanya dulu, apa pelajaran kita di bulan yang lalu ibu-ibu? Ya, Ibu Delima? Ya, benar, mengelola keuangan keluarga. Kemarin ada PR-nya kan ibu-ibu? PR-nya tentang apa? Menyusun anggaran. Siapa yang sudah menyelesaikan PR-nya, menyusun anggaran rumah tangga? Ya, Ibu Timo sudah siap? Ya, baik, terima kasih. Semuanya silakan ditunjukkan PR-nya. Ada kendala ibu-ibu cara menyusun anggaran? Ya, tidak. Berarti semua sudah paham ya ibu cara menyusun anggaran? Oke, bagaimana ibu-ibu cara menyusun anggaran? Ada yang masih mengingat? Ya, Ibu Desmond? Ya, penyusunan anggaran dimulai dengan cara bagaimana ibu? Yang pertama, mengetahui rata-rata jumlah pendapatan dan pengeluaran selama 1 bulan. Ya, bagus. Kemudian, ketika sudah mengetahui rata-rata jumlah pendapatan dan pengeluaran, maka yang kedua kita menyusun prioritas pengeluaran. Itu prioritasnya pengeluaran berdasarkan apa ibu? Ibu Timo? Iya, prioritasnya berdasarkan pengeluaran kebutuhan. Dia berdasarkan kebutuhan ya ibu, bukan keinginan. Kita sudah tahu kan ibu-ibu perbedaan kebutuhan dengan keinginan? Perbedaan kebutuhan itu apa? Iya, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dan harus dipenuhi. Kemudian keinginan? Ya, keinginan itu adalah tidak harus dituruti ya ibu, dia bisa ditunda. Oke, sekarang kita membagi kelompok dulu ya ibu-ibu. Silakan, satu kelompok itu 4 orang, langsung dibagi ya ibu-ibu. Oke, semuanya sudah mendapatkan kelompoknya. Siapa yang bisa membaca dengan lancar? Oke, silakan ibu ini bergabung kemari dan ibu Delima. Ya, silakan pindah dulu ke sini ya ibu. Sekarang kita berdiskusi dengan kelompok kita masing-masing ya ibu. Saya akan bertanya, bagaimana cara mengatasi kekurangan uang selama ini ibu-ibu? Berutang, ada yang dengan berutang. Kemudian pinjam, apakah pinjam dengan berutang sama? Ya, sama ya ibu. Meminjam dan berutang itu sama. Kemudian, seringkah ibu-ibu semua berutang? Ya, sering. Saya juga sering ya. Kita semua sering berutang. Sekarang kita putar film dulu ya ibu-ibu. Apakah ibu-ibu semuanya suka menonton film? Suka ya. Sekarang silahkan ditonton filmnya ya ibu. Baik, kita sudah menonton film tentang Ibu Lili. Sekarang saya ingin bertanya, apa yang sedang dialami Ibu Lili? Ibu Delima ya, silakan. Iya, Ibu Lili. Iya, di sana ada bagaimana cara mengendalikan anggaran. Ada berapa cara Ibu mengendalikan anggaran? Iya, itu ada 2 ya Ibu. Yang pertama sistem amplop, yang kedua dengan catatan kas harian. Sekarang sistem amplop itu adalah membagi uang ke dalam amplop-amplop pengeluaran. Sekarang coba Ibu lihat,
Ini susu ita, berarti uang yang dimasukkan ke dalam amplop susu ita hanya bisa dikeluarkan untuk membeli susu ita. Kemudian yang kedua, uang arisan. Jadi uang yang dimasukkan ke dalam uang arisan hanya dapat digunakan untuk uang arisan. Kemudian bayar listrik, selanjutnya beli beras. Ini adalah contoh memasukkan uang ke dalam amplop. Kemudian sistem catatan kas harian. Kalau dia sistem catatan kas harian, berarti pengeluaran dituliskan di dalam setiap harinya ke kas harian. Sekarang kita lihat poster dulu ya ibu-ibu, poster tentang stop gali lubang tutup lubang. Oke, pengelolaan uang yang tepat. Ibu-ibu, kita sama-sama membaca ya. Rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Yang kedua, biasakan menabung dengan disiplin. Yang ketiga, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Ibu-ibu, sekarang kita mulai permainan si kambing dulu ya. Ibu D5 silakan dihitung mulai angka 1 sampai dengan seterusnya. 1. Oke, sudah dapat angkanya ya ibu-ibu. Sekarang permainannya seperti ini. Ketika 1, 2 berhitung menyebutkan angkanya, setiap kelipatan 3 itu menyebutkan back. Contohnya 1, 2, ketika nomor 3 dia tidak menyebut angka 3 tapi dia menyatakan back. Mengerti ya ibu-ibu? Kita ulangi. 1, 2, Mbak, 4, 5, Mbak, 7, 8. Mbak. Oke, itu adalah jenis permainan si kambing ya ibu-ibu. Silakan duduk kembali. Sudah semangat ya ibu-ibu? Oke, baik. Ibu-ibu, tadi dengan kita mengendalikan keuangan kita dengan sistem amplop dan sistem catatan kas harian, maka semua pengeluaran akan bisa dikendalikan ya ibu-ibu. Berutang itu boleh dilakukan, namun harus direncanakan dengan matang. Jangan nanti ibu-ibu ketika berutang, contohnya saya meminjam uang ke ibu delima. Untuk menutupi uang ke ibu delima, saya meminjam uang dari ibu Tono. Jadi ketika kita meminjam, kita harus merencanakannya dengan matang ya ibu-ibu. Kita sesuaikan kapan kita bisa membayarnya, kemampuan penghasilan kita kapan bisa membayarnya, jangan sampai menimbulkan masalah yang besar. Oke ibu-ibu, sekarang pelatihan kita hari ini akan membantu mengelola keuangan dengan cermat. Yang pertama, kita mengetahui pilihan tempat-tempat meminjam yang tidak merugikan. Kemudian membiasakan menabung untuk mencegah berutang kembali. Ibu-ibu, uang tidak cukup? Ya diatur dong. Oke, baik ibu-ibu sekalian. Setelah pulang dari sini, ibu-ibu harus mempraktekannya di rumah ya ibu-ibu. Pelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke akan berutang dengan hati-hati. Kita putarkan film dulu ya ibu-ibu. Silakan dicermati videonya ibu sekalian. Sorry, ibu Lili ya ibu. Sekarang masalah keuangan apa yang dihadapi Ibu Lili? Ya, Ibu Desmond. Ya baik. Ibu Lili dililit hutang. Yang lain, ibu-ibu yang lain, masalah apa yang dihadapi Ibu Lili? Salah memilih tempat meminjam. Kemudian apalagi ibu-ibu? Sekarang kita harus memahami ya ibu-ibu, ada 5 hal yang perlu dilakukan sebelum berutang. Sekarang kita baca dulu ya ibu-ibu. Ibu-ibu, sebelum kita meminjam, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya ibu. Kita perhatikan flip chart berikut. Sebelum meminjam, hal yang pertama kita lihat itu adalah untuk apakah kita meminjam. Kemudian, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Kemudian, berapa besar kita perlu meminjam? Bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Kemanakah kita dapat meminjam? Oke, sekarang pertama, untuk apakah kita meminjam ibu-ibu? Sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan. Untuk kebutuhan ya ibu, bukan untuk keinginan. Kemudian yang kedua, apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berutang? Jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Berarti kita harus menggunakan tabungan. Maka di sisi ini
kita harus memiliki tabungan. Kemudian yang ketiga, berapa besar kita perlu meminjam. Ibu-ibu, sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Hitunglah berdasarkan jumlah pendapatan kita. Kemudian, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Sesuaikan waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita, tetap atau tidak, musiman atau tidak. Kemudian, kemanakah kita dapat meminjam? Bandingkan tempat-tempat meminjam yang ada. Carilah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah. Sekarang kita coba melihat, Ibu. Silakan kita membuka buku kita. Bu, dibuka ya, buku pintar halaman 20 lembar cerita 2A. Sekarang kita akan menghitung mahal murahnya utang ya ibu-ibu. Tadi Ibu Lili membutuhkan uang sebesar 500.000. Jadi tempat meminjam yang pertama adalah kalau di bank dia, kalau Ibu Lili pergi ke bank, situ ada ya ibu-ibu, lama pengembaliannya 10 bulan. Kemudian total pengembalian 50.000 ditambah 10.000 dikali 10 bulan menjadi 60.000 dikali 10 bulan. Berarti kalau Ibu Lili meminjam ke bank, dia harus membayarkan 600.000. Berarti setiap bulannya dia harus membayarkan 60.000 per bulan. Berarti jumlahnya adalah 600.000. Dan Ibu Lili tidak memiliki persyaratan sertifikat tanah ya ibu-ibu. Sekarang kita lihat pinjaman yang kedua kepada koperasi simpan pinjam. Petugas koperasi simpan pinjam yaitu ia harus mengembalikan sebesar 45.000 selama 12 bulan ya ibu-ibu. Namun demikian pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang memiliki simpanan di koperasi. Ibu Lili belum menjadi anggota koperasi tersebut, berarti maka dia tidak bisa meminjam ke koperasi, padahal jumlahnya 540.000 selama 12 bulan. Kemudian Ibu Lili bertanya kepada salah seorang tetangganya yang bisa meminjamkan uang. Ia bisa mendapatkan pinjaman tanpa jaminan. Untuk pinjaman 500.000, ia hanya akan menerima uang 450.000 karena dipotong biaya di awal 50.000. Kemudian ia harus mencicil pengembaliannya sebesar 30.000 per hari selama 20 hari. Berarti Ibu Lili akan meminjam kepada tetangganya. Sekarang Ibu Lili, apakah Ibu Lili bisa berutang? Ya, bisa ya Ibu, karena digunakan untuk kebutuhan membayar biaya rumah sakit Agus. Oke Ibu, sekarang kita harus memahami ketika kita ingin meminjam, maka pinjaman kita harus kita sesuaikan dengan jumlah dan pola pendapatan kita, supaya kita dapat membayar utang kita. Oke, Ibu-ibu, sampai di sini pertemuan kita. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan pertemuan kelompok di mana Ibu? Bulan depan? Ya, di rumah Ibu Desmond. Oke, terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.